Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to all my dearly beloved student in paragraph development writing. Kali ini kita kembali lagi ke materi writing dengan topik recount text, teman-teman. Have you ever heard about this text? Pernah dong harusnya, yang pernah SMA, SMK, STM ya. Kan nggak mungkin langsung kuliah ya. Tapi kemudian pada kali ini kita akan bahas dari perspektif menulis. Ya, teorinya nanti membantu kalian untuk bagaimana sih kalau menulis jenis teks recount, apa saja yang harus ada di dalam teks itu, tujuannya apa dan seterusnya ya. Okay, here we go. Recount text is a text to retell event or experiences in the past. Simply, kata kuncinya ada retells dan past. Teks ini adalah teks yang menceritakan, tujuannya untuk menceritakan kembali. Kalau menceritakan kembali pasti past ya, lampau. Jadi bisa ketebak secara umum. Jadi kalau kalian nanti di soal disuruh menulis sebuah teks recount, maka isinya adalah tentang kejadian yang diceritakan kembali. Oke, di masa lampau. Simple ya. Kalau masa depan berarti bukan recount text ya. Oke, lanjut. Kita ke social functionnya. Social function adalah fungsinya sebenarnya. Kenapa kita harus nulis ini? Pertama dan satu-satunya tujuannya secara umum adalah to entertain or inform the reader. Jadi kenapa kita menceritakan kembali suatu kejadian atau pengalaman? Biasanya untuk menghibur, sekedar bercerita, atau berbagi informasi kepada pembaca. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada bagian yang lain yaitu generic structure-nya. Generic structure itu adalah unsur ketatabahasaannya dalam teks itu. Kalau kalian nulis harus ada generic structure-nya. Kalau nggak ada berarti nggak lengkap. Kalau recount text, yang pertama harus ada adalah orientation. Orientation itu adalah kurang lebih adalah penggambaran setting ya. Bagaimana kejadian itu. Events itu adalah ya ceritanya, kronologisnya ya. Ini, itu, terus begini, terus begitu. Reorientation adalah cerita kembali, atau bisa disebut juga, bisa juga kesimpulan, tapi bisa juga adalah adalah komentar dari kejadian tersebut. Nah, kita mulai dari orientation dulu, cepat saja. Jadi harus ada 3 ini. Jadi pas nulis ya harus ada 3 ini di dalam. Jangan ada orientation saja ya. Orientation, it gives the readers the background. Sorry. Jadi pada paragraf di paragraf ini harus ada orientasi, itu ada kayak penggambaran informasi awal dari background cerita itu. Siapa saja, di mana, siapa dia, siapa yang terlibat gitu ya. Orientasi di awal. Kemudian nomor 2 ada event. Event itu ya kejadiannya langsung. Misalnya ya nanti kita kasih contoh ya. A series of event ordered in a chronological sequence. Karena ini menceritakan kembali ya, ini adalah teknisnya, isinya tuh. First, second dan seterusnya. After that, jadi ceritanya ya eventnya ini. Kalau tadi orientationnya itu adalah kayak pembukaannya dulu ya, siapa, di mana gitu. Kemudian yang terakhir ada reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Ini bisa jadi kayak akhirnya gimana, atau mungkin tidak berakhir juga, tapi kemudian ada komen dari personal, dari si penulis biasanya, atau kalau kalian kan penulisnya ya, kalau membaca nanti yang membaca. Oke, examples kira-kira itu saja, karena itu yang perlu kalian tahu. Kita cari ininya ya. Saya akan berikan contohnya mana ya. Saya ambil dari britishcourse.com. Kalian bisa akses juga, judulnya Being Late. Saya coba baca cepat ya. Ini recount text, to inform, to retell,
experienced in the past. Last morning, Dinar, my roommate, woke up late and she had to go to campus. When she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it because there were some motorcycles that block up her motorcycles. She tried to move all the motorcycles so that her motorcycle could move from the garage, but she couldn't do it. Then she called Adele, who had that motorcycle which blocked it up. After that, her friend who had that motorcycle helped her. Finally, she could move her motorcycle and rode it to go to campus. Sederhana ceritanya ya. Dia menceritakan mungkin ya hanya sekedar berbagi informasi. Orientasinya jelas di awal, dia bilang pagi kemarin Dinar itu siapa? Dinar itu teman kosku, bangun telat dan dia harus pergi ke kampus. Ini kayak memberi background cerita ya. Sudah mulai ceritanya belum? Lalu kita masuk ke yang kedua. Ini ada namanya apa ini? Events-nya ya. When she wanted to take her motorcycle, ketika dia mau ngambil motornya, dia nggak bisa karena motornya itu diblok oleh motor yang lain gitu ya. Ini sering terjadi di kos-kosan kalian kan. Kos-kosannya sempit, penghuninya lebar-lebar ya. She tried to move all the motorcycles. Lalu dia coba untuk apa yang terjadi, kemudian dia mencoba untuk memindahkan semua motornya. Tapi tetap aja belum bisa keluar. Kemudian dia menelpon. Enggak menelpon ini, mungkin manggil ya. Dia memanggil Adele yang mempunyai motor yang memblok motornya dia ini. Akhirnya setelah itu dia bisa memindahkan motornya dan ke kampus. Nah, ini masuk ke apa ini? Reorientation kan, ada kayak akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya manggil Adele. Akhirnya bisa ke kampus gitu ya. Ini memenuhi paragraf ini memenuhi teks recount karena pertama punya orientation, satu kalimat aja sih. Eventsnya ada 2 kalimat pendek dan reorientationnya 1 atau 2 kalimat, ini di akhir 3 kalimat ya. Jadi ini contoh. Jadi kalau kalian mau menulis, tentukan dulu seperti di materi sebelum video ini, ada tentukan dulu topiknya, topik sentence-nya ya. Kalau ini topik sentence-nya apa kira-kira? Oke. Alright. Nanti kalian bisa cari. Tapi yang penting ini harus terpenuhi. Kalau kalian menulis recount harus ada 3 ini di dalam ya. Oke, mungkin itu dulu. Tolong silakan bertanya karena ini singkat, saya agak ngebut ini kayak Ferrari menjelaskannya. Silakan di komen ya, posting pertanyaan kalian kalau materi atau banyak tentunya yang harus kalian tanyakan dari materi ini, karena setelah ini kalian tugasnya membuat satu recount teks versi kalian ya. Oke, terima kasih, itu dari saya. Thank you.